Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media sosial. Dalam video ini saya hendak membagikan pengalaman hidup saya, ya, kiranya menjadi berkat untuk kita semua, untuk semua orang. Ya, tidak peduli apa agamamu. Ya, satu hal yang mau saya sampaikan, bahwa Anda membutuhkan Tuhan. Ya, jika hari-harimu dipenuhi kekhawatiran akan masa depan, ketidakpastian akan kemana setelah meninggal, atau bagaimana keadaan kita setelah meninggal, atau Anda berusaha mengejar bahagia dengan mencintai dunia, ya, cintai dunia, pesta pora, akuilah bahwa ada saat-saat tertentu kita merasakan ada sesuatu yang kosong di hati, dan kita tidak akan bisa menemukan sesuatu yang bisa mengisi rasa kosong itu. Tidak bisa dipuaskan dengan aktivitas duniawi kita. Ya, itu adalah indikasi umum bahwa Anda membutuhkan Tuhan. Dan ada kabar baik, Anda bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, bertemu secara pribadi, tidak perlu mediator maupun orang lain untuk menjadi pengantara. Anda bisa menemukannya sendiri. Ya, saya akan menceritakan bagaimana kisah perjalanan saya sampai akhirnya saya menemukan Tuhan. Ya, perjalanan iman saya cukup sulit. Saya kuliah teologi kurang lebih 7-8 tahun. Kemudian menjadi pendeta dan gembala sidang hampir 3 tahun. Ya, itu tidak cukup membuat saya mengenal Tuhan dengan benar, apalagi berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Buktinya dalam kurun waktu itu saya sama sekali meleset dari arti menjadi hamba Tuhan yang sesungguhnya. Ya, saya ingat sekali khotbah terakhir saya di atas mimbar adalah saya menyatakan perang dengan Lucifer waktu itu. Ya, saya mengajak jemaat untuk menyatakan perang kepada si jahat, dan saya menelanjangi cara dia menipu, cara dia membohongi, dan cara dia menghancurkan manusia. Dan setelah itu yang saya ingat adalah saya sendiri seorang pendeta dan gembala sidang justru dipermainkannya, dipermalukan, dihancurkan, bahkan nyaris dihabisi oleh Lucifer ini dan kaki tangannya. Dan itu benar-benar, ya, kita kenal sebagai serangan balik, dan itu benar-benar luar biasa. Ya, kurang lebih 3 tahun saya ibarat kelereng kecil di tangannya, ya, karena Lucifer ini makhluk yang sangat nyaris sempurna dan dia sangat pintar. Sudah berusia 5.000-an tahun, sementara saya baru 30 tahun lebih di dunia, tapi saya merasa hebat. Nah, waktu itu seperti kelereng kecil di tangannya, dimainkannya, dicampakkannya, dihinakan sesuka dia, dan dipermalukan. Dan hal itu tentu sangat mempermalukan juga gereja dan jabatan kependetaan saya. Ya, mungkin tidak perlu saya rinci berapa banyak dosa yang telah saya lakukan selama itu, dan betapa keji serta menjijikkannya saya di hadapan Tuhan, bahkan manusia. Ya, mungkin dengan keadaan dunia sekarang ini hal biasa jika kita mendengar kata mabuk, berzina, menipu, pesta pora, ya, pesta narkoba. Mungkin hal-hal yang sudah biasa kita dengar. Tapi lain ceritanya jika Anda mendengar hal itu dilakukan oleh seorang pendeta. Ya, bahkan ketika Bapa Yahweh Elohim mengizinkan saya dicobai sampai di titik jantung pertahanan saya, yaitu istri dan anak saya meninggal di hari yang bersamaan, sama sekali saya belum bisa melihat dosa di dalam diri saya dan malah mempersalahkan Tuhan. Ya, hal itu terjadi karena saya belum mengenal Tuhan yang saya layani. Saya belum mengenal siapa dan bagaimana Tuhan yang saya sembah. Saya hanya berfantasi soal satu saat dengan 3 hakikat yang bahkan saya bingung jika berdoa mau berdoa kepada hakikat yang mana. Ya, pastilah kalau di Kristen sebut nama Yesus, berdoa nama Yesus. Tapi
Mungkin tidak banyak orang Kristen mempermasalahkan hakikat Allah sesembahannya ini, tapi saya termasuk orang yang cukup kritis. Dan jujur saja selama kuliah dan menjadi pendeta, saya memiliki banyak tanda tanya soal keberadaan Tuhan. Bukan soal dia ada atau tidak, tapi soal doktrin-doktrin yang diwariskan kepada kita oleh para pendahulu. Misalnya Trinitas, Dinatur Yesus, atau korelasi antara Pel dan BB. Ya, itu kan hal-hal yang kita tidak temui di Alkitab secara langsung. Ya, itu kan warisan-warisan dari pendahulu, teolog-teolog pendahulu kita. Dan memang kalau kita tidak belajar dengan kerendahan hati meminta Tuhan membukakan hati kita dan hikmat, kita tidak akan bisa memahaminya. Ya, menurut saya banyak kontradiksi yang harus perlu diperjelas di dalam iman kekristenan. Ya, karena bagi saya perintah mengasihi Allah itu kan mengasihi dengan segenap hati dan segenap akal budi. Itu mencakup kewajiban untuk mampu menganalisa keberadaan dan cara kerja Tuhan, agar manusia tidak salah kaprah seperti yang sudah-sudah, termasuk seperti yang saya alami. Jadi puji Tuhan, segala kemuliaan hanya untuk Bapa Yahweh Elohim, pada yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya sampai di titik putus asa, saya sudah nyaris sampai di titik pemutus asa, dia berkenan menunjukkan siapa dia dan keberadaannya, serta bagaimana berkomunikasi dengan dia. Dan itu benar-benar membahagiakan, lega. Betapa bahagianya menemui momen itu. Saya masih dalam keadaan yang sama. Semua milik saya hilang, sebagian dirampas dari saya, dan hidup masih seperti keadaan yang kemarin-kemarin, harus bergantung hari ke hari kepada Tuhan. Tapi ketika saya menemukan siapa Tuhan itu dan bagaimana cara dia mencintai, mengasihi, dan berkomunikasi dengan dia, saya berubah 180 derajat suasana hati dan pikiran dan cara hidup saya. Ya, masa lalu yang buat saya bahkan sulit untuk menegakkan kepala, diangkatnya, dan hati yang sangat lelah itu menjadi lega ketika dia mulai berbicara kepada aku dengan sangat lembut, baik itu dalam roh dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin share pengalaman saya pribadi menemukan Tuhan dengan harapan mungkin ada saudara-saudari yang mengalami pergumulan yang sama dengan saya dan sampai saat ini belum menemukan ujung dari pencarian, bisa tertolong dan mempersingkat saat-saat mengerikan di lembah kekelaman. Dan kedua, menjadi peringatan untuk teman-teman yang mengaku terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, khususnya pendeta, agar berhati-hati dalam mengeluarkan setiap kata dan doa maupun khotbah di atas mimbar. Karena di saat yang bersamaan Tuhan dan Lucifer mendengarkan suaramu, agar benar-benar memurnikan niat hatimu sebelum engkau menamakan Tuhan dan pekerjaannya atas apa yang akan engkau lakukan. Jangan sekali-kali engkau berkata ini dari Tuhan jika kamu belum bisa membedakan suara Tuhan dan suara hatimu. Karena jika Lucifer menangkap satu saja kata bohong dari bibirmu, apalagi itu kau katakan di atas mimbar, dia akan sangat bersemangat untuk menghancurkan dan menghabisimu, mempermalukanmu. Dan untuk semua orang, dimanapun Anda berada maupun agamamu, sekali lagi saya ulangi bahwa Anda membutuhkan Tuhan. Bagaimanapun capeknya hidupnya, frustasi kamu ditinggalkan, bahkan mengalami penderitaan jalan buntu, ketika Anda menemukan Tuhan, masih dalam keadaan yang sama, tapi Anda akan memiliki suasana hidup yang berbeda, plong dan luar biasa sukacita. Ya, kiranya memberkati. Bagaimana cara saya, perjalanan iman saya bersama Tuhan, akan saya bagikan dalam video saya selanjutnya.